loyo, lemes, ngantuk ya. Jadi kadang itu kalau pas puasa itu ya sedikit nggak fokus lah. Tuh matkul perdata kalau nggak salah ya. Karena pas puasa juga udah nggak fokus, saya jawabnya pakai pasal pidana. Emang nggak jelas ya. Agak susah sih ya kalau bangun pas sahur-sahur gitu. Kadang-kadang tuh dosen ada yang pengertian gitu kan. Kalau misalnya kelas sore, biasanya selesai lebih awal, 30 menit lebih awal, karena mereka tahu kita harus cari takjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bareng aku, Diana, yang udah lama kayak sih kalian gak nonton muka aku. Nah teman-teman, hari ini kok aku ngerasa cuacanya tuh adem banget ya. Apa karena aku hostnya ya di sini? Enggak, bercanda, karena kita lagi menyambut bulan suci Ramadan yang pastinya suasananya jauh lebih adem. Nah teman-teman, pada penasaran gak sih anak FH itu biasanya ngapain sih kalau puasa? Apakah ngantuk atau pada semangat nih? Karena kebetulan Fakultas Hukum itu kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan secara full offline. Jadi apakah semangat atau apakah lesu nih? Mari aja langsung kita intip gimana keseruannya. Let's go! Halo, nama saya Riko, saya dari angkatan 2022. Kenalkan, nama saya Yonosugi Anom Darmawan, dipanggil Anom dari angkatan 2022. Ya, saya Muhammad Faik Alperat dari angkatan 2021, bisa dipanggil Faik. Halo, aku Rafa dari angkatan 21. Aku Rere dari angkatan 21 juga. Kenalkan, nama aku Abi dari mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020. Aku Naja dari angkatan 2020. Hai semua, kenalin namaku Rahman, bisa dipanggil Rams dari angkatan 21 FH Unair. Pas puasa agak lemes ya, soalnya kan lapar gitu, nahan dari pagi sampai sore. Aku lebih ngantuk aja karena mungkin bangun sahur ya, terus harus kelas pagi. Terus habis itu kalau kelas kosong sih, nunggu waktu kosong biasanya nongkrong gitu kan. Sekarang kalau nongkrong mau ngapain kan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi ya kayak balik ke kos atau ke apart terus balik lagi ke kampus gitu. Kalau misalkan nggak puasa itu kan energinya tuh semangat gitu. Kalau misalkan pada saat nggak puasa gitu. Tapi kalau pada saat puasa ini terkadang ya loyo, lemes, ngantuk ya. Jadi kadang itu kalau pas puasa itu ya sedikit nggak fokus lah kalau misalkan pada saat pelajaran, jadi gitu. Mungkin kalau jam 12 siang sih baru kerasa ya. Soalnya kalau hari-hari biasa kan kita perutnya full tuh. Nah sempet itu waktu matkul perdata kalau nggak salah ya. Karena pas puasa juga udah nggak fokus, saya jawabnya pakai pasal pidana. Emang nggak jelas ya. Susah sih ya, karena mungkin karena nggak ada uang gitu ya. Karena nggak ada uang sama ya mungkin nggak ada pas dulu puasa sama orang tua itu agak sama keluarga tuh lebih seneng ya, karena lebih ada nikmatin waktu-waktunya sama sekarang sendirian doang gitu. Lebih ke nggak bisa ketemu keluarga aja sih, karena kan kalau Ramadan itu identik sama buka puasa bareng keluarga ya. Tapi untungnya masih ada teman-teman yang bisa diajakin bukber, jadi ya nggak sedih-sedih amat lah. Sahur berbuka biasanya disiapin oleh orang tua, tapi ini kita mempersiapkan sahur dan berbuka itu sendiri, dan sahur juga kita nggak bisa nunggu orang untuk bangunin, tapi kita harus bangun sendiri dengan alarm dan lain sebagainya. Sukanya mungkin bisa bukber ya sama teman-teman. Saya jadwalin ya, pokoknya porsi harus bareng sama keluarga lebih banyak. Jadi 10 hari pertama dan 10 hari terakhir tuh khusus buat keluarga, dan pertengahan tuh buat teman-teman, biasanya gitu. Nggak ada ya, pokoknya masakan bunda itu. Kalau sahur juga masakan bunda. Bervariasi ya, cuma saya pribadi itu seneng menu-menu seperti ote-ote, kemudian juga pisang goreng. Nah itu benar-benar mantap, apalagi ditambahi dengan es campur, itu benar-benar nikmat sih. Ya kalau makanan favorit itu sebetulnya nasi goreng ya. Kalau buat di Surabaya, aku sangat rekomen ayam bakar madu yang ada di Gubeng Airlangga situ. Saya lebih suka makan ayam goreng, sama pasti harus ada sayur atau enggak jus sebagai minuman. Kalau aku makanan favoritnya buka puasa, kayaknya cemilan-cemilan deh. Soalnya kalau buka puasa langsung pakai nasi agak kaget ya lambungnya.
Kalau sahur sih yang kuah-kuah gitu sih, kayak bakso gitu. Oke, tadi kita udah simak jawaban dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Sekarang kita akan dengerin dari sudut pandang dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mengajar selama bulan Ramadan secara umum sih menurut saya sih ya hampir sama ya, karena di Fakultas Hukum ini selama bulan Ramadan proses belajar mengajarnya juga berjalan seperti biasa. Nah, cuman kalau pas lagi ngajar biasanya kalau saya ngajar itu kan bawa botol minum di kelas gitu kan, jadi sambil ngajar terus minum. Nah, sekarang tidak bisa karena puasa, jadi ya terasa kalau mengajar itu lama ngomong, apalagi kalau satu pertemuan itu ya rata-rata 1,5 jam, kita harus ngomong, diskusi, menyampaikan materi, itu terasa kering di sini, terasa ya gitu. Kadang-kadang lupa, tangan refleks nyari sesuatu mau diminum, ternyata nggak ada. Kalau dibilang untuk konten, kita mengajar seperti biasa, tidak ada pengurangan jam, tidak ada penambahan jam apalagi. Tapi tantangannya lebih ke masalah jam pertama dan jam terakhir. Karena kami mengajar mulai start 7.30, lalu jam terakhir kami terakhir mengajar sesuai schedule adalah sekitar jam 5 lebih 10-15 menit. Nah, itu. Karena kalau di jam yang pertama kita mendapatkan kelas yang di jam pertama 7.30, ini tantangannya adalah datang tepat waktu, mengajar tepat waktu. Lalu kemudian untuk di jam yang terakhir tantangannya adalah kami mengajarnya adalah di detik-detik kritis sebelum buka puasa. Mengajar di bulan Ramadan itu menurut saya sih ya enak ya kalau saya melihatnya. Jadi mengajarnya itu kalau saya pribadi merasa nyaman juga gitu kan. Jadi menurut saya nggak terlalu sesuatu hal yang sangat berbeda. Nah, kalau tidak enaknya itu rata-rata teman-teman mahasiswa itu kalau pas puasa itu ya tidak semua ya, tapi banyak itu mahasiswa yang kalau di kelas itu kelihatan agak lebih ngantuk. Nah, dan biasanya kalau mereka pada kegiatan pada tidak bulan Ramadan itu kadang kan di beberapa kelas itu diskusinya lebih aktif. Nah, kalau pas puasa kita harus memperhatikan kondisi mahasiswa. Jadi kalau pertemuan itu biasanya kita harus ngasih tugas yang banyak, harus memberikan beberapa pertanyaan yang banyak. Nah, pas bulan Ramadan itu harus kita lihat kondisi mahasiswa, jangan sampai mereka pas belajar itu terus mereka terasa sangat terbebani, dan biasanya ya mohon maaf di kelas mungkin banyak yang menguap karena ngantuk ya. Mungkin waktu malam mereka banyak beribadah sehingga waktu siangnya kecapean. Enak aja, cuman ya itu tadi terkadang kami sudah tepat waktu, datang 7.30 tepat gitu ya, tapi ternyata mahasiswanya 7.30 itu baru mulai masuk kelas sampai dengan jam kan tidak boleh masuk kelas itu setelah terlambat 15 menit kan. Jadi antara 7.30 sampai dengan 7.45 itu mereka masuk ke kelas dengan berbondong-bondong seperti itu. Padahal dosennya udah 7.30 pas sudah mulai start mengajar. Khusus untuk kelas saya di bulan Ramadan ini ada sesuatu hal persyaratan yang khusus. Bagi mereka yang berpuasa tidak boleh makan dan minum di kelas saya. Rekan-rekan Fakultas Hukum, baik teman-teman dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sivitas akademika yang lain, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah yang kita jalani mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai makhluk yang semakin punya kesempatan untuk selalu menjadi baik dan berbuat baik. Salam Eva Bes. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga Anda tetap bisa beraktivitas, belajar
di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan baik. Nah, itu tadi adalah sedikit curahan hati dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Gimana? Menyentuh hati nggak curahan hatinya? Menyentuh dong ya. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jangan lupa follow juga ya Instagram di @eva.uner, and see you guys on another episode. Bye bye. Cuan.